Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Atta Halilintar jadi anggota Exco Federasi Futsal Indonesia. Atta resmi menjadi anggota Exco Federasi Futsal Indonesia per Senin 14 Maret 2022. Ketua Umum FFI Hari Tanu Sudibyo secara langsung mengangkat Atta dalam peresmian ini. Menurut Hari, sosok Atta bisa membantu mengembangkan industri futsal Indonesia. Terlebih Atta adalah sosok public figure yang punya penggemar setia sehingga dianggap efektif untuk memperkenalkan futsal. Wasit Torino versus Inter akan dihukum karena tak beri Il Toro penalti. Laga Torino versus Inter Milan yang berakhir 1-1 meninggalkan kontroversi atas keputusan wasit Marco Guida yang tak memberi hukuman penalti untuk Nerazzurri. Ancaman skor pun kini menanti sang pengadil. Itu setelah penyerang Torino Andrea Belotti dijatuhkan oleh Andrea Ranocchia di kotak penalti Inter. Meski begitu, Guida tak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Keputusan Guida pun didukung oleh video assistant referee yang bertugas, yaitu Davide Massa. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Guida dan Massa akan disanksi 3 laga Serie A akibat kekeliruan tersebut. MU versus Atletico, positif COVID-19, Bruno Fernandes terancam absen. Bruno Fernandes absen saat MU menang 3-2 atas Tottenham. Terungkap seusai laga bahwa gelandang asal Portugal ini tak bisa bermain karena positif COVID-19. Kondisi tersebut membuat Bruno Fernandes kini juga terancam untuk tak tampil menghadapi Atletico Madrid di Old Trafford. Rangnick jelas harap-harap cemas agar hasil tes gelandang 27 tahun ini nantinya negatif. Sosok Bruno Fernandes jelas sangat dibutuhkan MU saat menjamu Atletico nanti, mengingat kedua tim sama-sama bakal mengincar kemenangan untuk melaju ke perempat final. Dembele bersinar lagi di Barcelona, tapi masa depannya tetap gelap. Dembele bak terlahir kembali setelah drama ingin hengkang di bursa transfer Januari lalu. Kini pemain 24 tahun itu malah menjadi andalan di sektor sayap Blaugrana. Terakhir Dembele bikin 2 assist saat Barcelona menghajar Osasuna 4-0 di Camp Nou. Penampilan Ousmane Dembele yang mulai bersinar di Barcelona rupanya tak berbanding lurus dengan masa depannya. Sejauh ini belum ada kesepakatan baru antara klub dan Dembele. Jika situasi tak berubah, maka Dembele akan tetap hengkang dengan status bebas transfer dari Barcelona. Dulu Eto'o dan Ibrahimovic, kini Barcelona punya Aubameyang. Merekrut Aubameyang bak mendapat durian runtuh buat Barcelona. Sejauh ini Aubameyang sudah bermain 9 kali untuk Barcelona, sebanyak 6 gol dicetaknya di semua kompetisi dengan rincian 5 gol di La Liga dan 1 gol di Liga Eropa. Opta mencatat Pierre-Emerick Aubameyang menjadi pemain ketiga Barcelona di abad 21 yang mampu bikin 5 gol dari 6 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol. Ia menyamai rekor Samuel Eto'o pada tahun 2004 dan Zlatan Ibrahimovic pada 2009. Mallorca versus Madrid, Benzema 2 gol, El Real menang 3-0. Bermain di Estadio Visit Mallorca, Madrid sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama. Gol-gol dari Vinicius Junior di menit ke-55. Dan brace Karim Benzema di menit ke-77. Dan di menit ke-82 berhasil memastikan 3 poin untuk El Real. Hasil ini membuat Madrid nyaman di puncak klasemen sementara dengan 66 poin, unggul 10 poin dari Sevilla di posisi kedua, sedangkan Mallorca ada di urutan ke-16 dengan 26 poin.
Lazio versus Venezia, gol tunggal Immobile antarkan Biancocelesti menang tipis 1-0. Pertandingan antara Lazio versus Venezia berjalan alot. Tak banyak peluang yang diciptakan oleh Lazio, namun tim berjuluk Biancocelesti itu unggul dalam penguasaan bola. Hanya saja tim besutan Maurizio Sarri itu seret gol. Ciro Immobile jadi penyelamat bagi Lazio setelah tendangan penaltinya pada menit ke-58 bersarang ke gawang Venezia. It's Ciro Immobile! Hasil ini membawa Lazio melejit ke posisi 5 dengan raihan 59 poin, sedangkan Venezia tertahan di posisi ke-18 dengan raihan 22 poin. Crystal Palace versus Manchester City, imbang, The Citizen gagal jauhi Liverpool. Bertanding di Selhurst Park Stadium, Manchester City gagal membawa pulang poin penuh. Hasil imbang melawan Crystal Palace ini membuat posisi pasukan Pep Guardiola di puncak klasemen terancam. Manchester City saat ini mengkoleksi 70 poin dari 29 laga. Liverpool ada di urutan kedua dengan 66 poin dari 28 pertandingan, sedangkan Crystal Palace untuk sementara duduk di posisi ke-11 dengan 34 poin. Ciro Immobile bikin rekor mentereng. Lazio harus susah payah mengalahkan Venezia dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia. Striker sekaligus Kapten Ciro Immobile menjadi aktor kemenangan Biancocelesti dalam laga ini. Lewat gol itu juga, dia menorehkan rekor mentereng di Lazio. Immobile kini menjadi top scorer sepanjang masa Lazio di Liga Italia dengan koleksi 144 gol. Pria berusia 32 tahun itu melewati pencapaian legenda Silvio Piola yang mencetak 143 gol untuk Lazio. Patrick Vieira, usai Crystal Palace tahan Manchester City, ini semua keberuntungan. Pelatih Crystal Palace Patrick Vieira mengatakan timnya beruntung bisa menahan imbang Manchester City di ajang Liga Inggris dengan skor kacamata. Saya sangat senang dengan para pemain, kami bekerja keras, kami bekerja dengan baik, kami bertahan dengan baik dan menciptakan beberapa peluang, ucap Vieira dikutip BBC. Ini semua tentang keberuntungan, kami berjuang untuk meraih keberuntungan dan kami mendapat 1 poin. Kami senang dengan apa yang kami raih kali ini, tambahnya. Manchester United versus Atletico, Rangnick yakin Ronaldo bisa ulangi hat-trick seperti lawan Tottenham. Pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick optimistis Cristiano Ronaldo cukup fit dan bisa mengulangi hat-trick untuk melawan Atletico Madrid. Kalau dia bisa mencetak 3 gol, kita lihat saja nanti. Mencetak 3 gol melawan tim seperti Atletico Madrid bukan tugas yang mudah, ujar Rangnick. Secara umum penampilannya sangat bagus, performa yang seperti itu yang kami harapkan bisa lihat melawan Atletico Madrid. Selanjutnya, setelah pemerintah Inggris, Roman Abramovich kini terancam sanksi dari Uni Eropa. Menyusul keputusan pemerintah Inggris untuk memberikan sanksi kepada Roman Abramovich karena hubungannya dengan Vladimir Putin dan pemerintah Rusia, Uni Eropa kini merencanakan tindakan kepada sang pemilik Chelsea FC. Seperti dilaporkan Marca, sanksi Uni Eropa terhadap Abramovich akan diumumkan pekan ini sebagai bagian dari respon berkelanjutan terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Sumber-sumber diplomatik telah mengkonfirmasi hal ini kepada EFE. Dengan pria berusia 55 tahun itu akan ditambahkan ke daftar miliuner Rusia yang terkena sanksi Uni Eropa. Inter Milan susun strategi untuk kait Clayson Bremer dari Torino. Inter Milan telah memasukkan bek Torino FC Clayson Bremer ke atas daftar pemain incaran mereka. Nerazzurri memiliki rencana untuk memenangkan persaingan demi mendapatkan tanda tangannya. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, Inter Milan berencana menyodorkan Torino 1 atau 2 pemain untuk mendapatkan Bremer. Mereka berharap dengan kesepakatan tersebut Torino bersedia melepas Bremer. De Granata ingin setidaknya 30 juta euro atau sekitar 471 miliar rupiah untuk bek Brazil tersebut. Juventus versus Villarreal, Paulo Dybala dan Giorgio Chiellini siap kembali. Paulo Dybala dan Giorgio Chiellini berlatih bersama pemain Juventus FC lainnya kemarin 14 Maret dan diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan Liga Champions melawan Villarreal pada 16 Maret.
Bintang-bintang Bianconeri melewatkan beberapa laga bulan lalu karena cedera otot. Tetapi kini dapat tersedia ketika mereka menjamu Villarreal di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Allianz Stadium. Bianconeri meraih hasil imbang 1-1 di Spanyol pada leg pertama 3 pekan lalu. Mereka membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke perempat final. Alasan dibalik kunjungan Clarence Seedorf dan Miroslav Klose ke markas AC Milan. Clarence Seedorf dan Miroslav Klose mengunjungi tempat latihan AC Milan, Milanello kemarin, 14 Maret. Menurut Milan News, mantan bintang Serie A itu bertemu di tempat latihan Rossoneri kemarin. Seedorf melakukan kunjungan pribadi ke markas bekas klubnya, sementara Klose mempelajari AC Milan sebagai bagian dari kursus kepelatihannya. Klose pernah bermain di bawah asuhan Pioli di Lazio, mencetak 19 gol dalam 66 pertandingan. Dia juga bekerja dengan pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Jorginho Wijnaldum akui kesalahan tinggalkan Liverpool ke PSG. Gelandang Paris Saint-Germain, Jorginho Wijnaldum dilaporkan siap meninggalkan klub ibu kota Prancis tersebut pada musim panas mendatang. Padahal gelandang asal Belanda itu masih terikat kontrak hingga 2024. Oktober lalu, Gini pun sempat frustasi imbas kurang mendapat menit bermain reguler di PSG. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar-benar bahagia," ucap Wijnaldum. "Situasinya tidak seperti yang saya inginkan. Saya telah banyak bermain dalam beberapa tahun terakhir, selalu fit dan juga bermain dengan sangat baik. Ini adalah sesuatu yang berbeda dan perlu membiasakan diri," tambahnya. Rafinha masuk daftar belanja musim panas Barcelona. Ada spekulasi baru mengenai masa depan Rafinha. Winger Leeds United itu dilaporkan kini masuk dalam agenda belanja Barcelona di musim panas nanti. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona sangat tertarik merekrut Rafinha karena mereka memproyeksikannya sebagai pengganti Ousmane Dembele. Namun laporan Romano menyebutkan bahwa Barcelona belum memulai proses negosiasi dengan Leeds United di musim panas nanti. Leeds dikabarkan baru memutuskan masa depan Rafinha termasuk harga jualnya ketika musim 2021-2022 berakhir. Salary cap terbaru Barcelona telah rilis, minus 2,2 triliun rupiah. La Liga telah merilis salary cap untuk semua klub kompetisi kasta pertama dan kedua sepak bola Spanyol. Barcelona jadi yang paling mengejutkan karena memiliki salary cap minus 144 juta euro atau setara dengan 2,2 triliun rupiah. Perihal salary cap yang minus ini dijelaskan oleh Direktur Umum La Liga, Javier Gomez. Ia menjelaskan bahwa Barcelona hanya bisa merekrut pemain baru kalau ada uang yang masuk ke pembukuannya. Jadi seandainya Barcelona ingin merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund, mereka harus mendapatkan pemasukan atau memangkas pengeluaran sama dengan nilai pembelian nantinya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!